Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siswa-siswi SMKN Negeri 1 Cikarang Utara yang Ibu sayangi, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan MPLS walaupun dengan sistem daring. Kemudian sholawat serta salam tetaplah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Ummu Habibah sebagai guru BK dan saya di sini kebetulan menjadi koordinator BK. Siap memberikan bimbingan terhadap kalian. Ya, di masa pandemi seperti ini, ya, kami bisa melaksanakan bimbingan melalui daring, ya, tapi tetap terlaksana dengan baik, insya Allah. Kemudian siswa-siswi SMK 1 Cikarang Utara yang Ibu cintai, apa itu bimbingan konseling? Ya, bimbingan konseling adalah interaksi antara konseli dan konselor atau antara konselor dan konseli, ya, untuk memberikan bimbingan atau arahan, ya, secara langsung, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memberikan arahan kepada konseli agar siswa itu menjadi lebih baik dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri untuk lebih mandiri, begitu. Kemudian untuk guru BK di kami itu ada 4, ya. Jadi saya sebagai koordinator BK, kemudian ada 3 lagi guru BK. Kemudian yang hadir di sini ada 2 guru BK, saya Ummu Habibah dan Pak Wiwit Saputra. Kemudian ada yang ketiga yaitu Bu Lilis Solehah dan Pak Khairul. Kemudian untuk guru BK kita dibagi beberapa jurusan, ya. Untuk binaannya sesuai dengan jurusan. Saya memegang sebagai guru BK di jurusan Teknik Elektro. Kemudian Pak Wiwit Saputra memegang di jurusan UPW dan jurusan TKJ. Kemudian Bu Lilis Solehah memegang di jurusan TKR. Ada beberapa kelas TKJ, ya, cuma hanya 1 kelas. Kemudian Pak Khairul Anwar memegang di jurusan akuntansi dan ada beberapa kelas memegang di jurusan TKR. Ya, siswa-siswi SMK 1 Cikarang Utara, ya, bimbingan konseling atau guru BK jangan kalian anggap sebagai polisi sekolah atau guru yang menyeramkan, tapi guru BK justru bersahabat dengan kalian dan siap nanti membantu bagi siswa yang bermasalah maupun yang belum bermasalah, ya. Dan Ibu harapkan jangan banyak bermasalah, begitu. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, bukan berarti jadi nanti ruang BK hanya khusus untuk anak-anak yang bermasalah saja. Karena nanti ada beberapa layanan yang kami lakukan oleh guru BK, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Wiwit Saputra. Dan nanti kami pun akan survei langsung ke ruang BK. Jadi anak-anakku, ya, siswa-siswa SMK 1 Cikarang Utara, walaupun di dalam pandemi seperti ini kita tidak memberikan bimbingan secara langsung, tetap kalian harus lebih bersikap baik di rumah, kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas guru, ya, karena kita belajar melalui daring. Guru BK tidak bisa langsung memantau. Jadi artinya ketika ada permasalahan tentang belajar, nanti insya Allah BK siap untuk melayani kalian via daring atau bisa melalui WhatsApp, ya. Sekarang zamannya teknologi, banyak kita memanfaatkan teknologi ini, ya, agar bisa lebih efektif di saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau memberikan layanan jarak jauh. Seperti itu. Dan Ibu harapkan kalian sebagai siswa-siswi SMK 1 Cikarang Utara tetap mentaati aturan yang ada.
ya. Kemudian nanti BK dalam memberikan proses bagi siswa-siswa yang bermasalah, ya, diantaranya adalah misalnya contoh siswa tidak hadir sekian hari atau siswa tidak mengerjakan tugas, nanti BK berkoordinasi dengan wali kelas, ya. Ketika wali kelas memberikan materi dan tidak dikerjakan oleh kalian, bisa saja nanti wali kelas menginformasikan terhadap guru BK dan siswa tersebut untuk dibimbing, ya, untuk agar melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Walaupun itu nanti melalui WA atau melalui telepon, video call ataupun yang lainnya. Jadi ibu harapkan, ya, ketika kalian nanti mendapat tugas-tugas dari guru, jadi tetap harus dilaksanakan dan taati aturan yang ada. Walaupun tidak bisa tatap muka langsung atau tidak ke sekolah, tapi ada aturan-aturan tertentu nanti ketika belajar jarak jauh atau daring. Gitu ya, insya Allah cukup jelas yang ibu sampaikan secara global. Kemudian nanti ketika siswanya bermasalah, koordinasi dengan wali kelas. Biasanya kalau misalnya tatap muka langsung ibu panggil, ibu konseling, ya, ibu bimbing siswa tersebut. Nah, setelah dibimbing kemudian nanti diberi teguran satu, ada teguran satu. Kemudian kalau siswa tersebut melakukan lagi teguran 2, teguran 3, kemudian ada SP1, SP2 dan SP3. Dan ibu harapkan jangan sampai kalian itu melakukan pelanggaran-pelanggaran sampai ke SP3. Cukup teguran 1 saja. Ketika kalian berubah, ya, menjadi lebih baik lagi, berarti kalian bisa berhasil untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Itu yang ibu sampaikan proses BK. Silakan kemudian untuk Pak Wiwit, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Wiwit Saputra tentang layanan BK. Silakan Pak Wiwit. Terima kasih Bu Mu. Ya, sama-sama Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bimbingan, konseling, dan layanan-layanannya yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini. Pertama-tama, sebelum saya membahas lebih lanjut, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita bisa dipertemukan walaupun dalam layanan bersifat daring. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, dalam layanan bimbingan konseling ada 4 bidang. Saya akan menjelaskan per bidang. Kita dimulai dari bidang belajar, di mana nanti kita konselor sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Cikarang Utara ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mu bahwa saya ada di jurusan TKJ dan PW. Jadi nanti untuk pelayanan bimbingan belajar ini kita bisa bersifat klasikal, bisa bersifat pribadi. Bersifat klasikal berarti saya ngasih materi di kelas, bersifat pribadi berarti nanti kita sifatnya konseling face to face. Dan nanti masalah yang dibicarakan adalah seputar masalah belajar. Jadi bagaimana kalian memiliki masalah dalam belajar, apakah itu sulit mengerjakan PR, tidur terlalu malam sehingga menyebabkan prestasi belajar kalian berkurang. Nanti akan kita bahas dalam bidang belajar. Ada juga yang kedua bidang pribadi. Nah ya, jadi bidang pribadi ini dari namanya aja kita udah tahu pribadi. Jadi kita mengetahui dan membahas apa itu masalah yang ada dalam pribadi kalian. Kita akan bahas berdua dan tidak ada orang lain. Karena dalam konseling kita bersifat rahasia seperti itu. Dan nanti apapun masalah yang akan kalian ungkapkan tidak akan menjadi konsumsi publik, karena kita sudah memiliki asas kerahasiaan antara konseli dan konselor. Oh ya, dalam layanan bimbingan konseling, anak-anakku sekalian sebagai
murid kita sebut sebagai konseli, dan saya bersama guru BK yang lain disebut sebagai konselor. Jadi nanti seperti itu. Dan layanan yang ketiga adalah layanan bimbingan karir. Nanti biasanya kita akan kasih di kelas 2 dan kelas 3 lebih fokusnya. Nanti di kelas 1 tetap kita kasih, cuman itu bersifat hanya pengenalan saja. Karena nanti di kelas 2 kalian sudah PKL, kalian sudah bisa menentukan apakah sesuai dengan jurusan kalian, apa enggak sesuai. Dan jadi nanti karirnya bisa kalian pilih dari PKL itu. Dan nanti di kelas 3 kita ada layanan karir lagi. Kalian bisa memilih apa kalian mau masuk dunia kerja atau kalian mau masuk dunia kuliah, melanjutkan pendidikan. Nanti di kelas 3 kita akan bahas itu. Baik itu secara klasikal di kelas maupun secara pribadi konseling. Dan layanan yang bimbingan yang terakhir adalah bimbingan sosial. Ini bagaimana kalian kita akan membahas masalah sosial pada diri kalian. Bagaimana kalian di kelas, bagaimana kalian di rumah, di masyarakat, itu nanti akan kita bahas. Karena sosial itu tidak tentang pribadi, kita akan menyangkut orang banyak. Karena kita hidup di dunia itu membutuhkan teman, membutuhkan sahabat seperti itu. Jadi bidang bimbingan sosial ini nanti akan kita sampaikan baik itu berupa materi, klasikal di kelas ataupun pribadi seperti itu. Dan nanti dalam layanan bimbingan konseling pun kita ada 2 pola, ada 1 pola BK komprehensif, yang kedua ada pola BK 17+. Nah, seperti itu. Di antara 2 pola bimbingan konseling itu ada beberapa layanan bimbingan konseling yang populer. Di antaranya saya sebutkan adalah layanan konseling individual. Itu nanti di mana saya sebagai konselor dan anak-anakku sekalian sebagai konseli, kita membahas suatu permasalahan, baik itu dari 4 bimbingan yang tadi ataupun dalam permasalahan yang lainnya. Akan kita bahas secara berdua, 2 orang, konseli dan konselor seperti itu. Jadi nanti dalam bimbingan konseling pun kita memiliki asas. Yang pertama asas itu asas kerahasiaan. Jadi kalian gak usah takut. Jadi nanti seperti kata Bu tadi, jangan jadikan guru BK dan ruang BK itu adalah tempat yang menyeramkan, karena BK adalah sahabat siswa. Ya, jadi BK adalah sahabat siswa. Jadi kita punya beberapa slogan, diantaranya adalah BK sahabat siswa. Dari katanya aja udah sahabat, yang namanya sahabat berarti nggak mungkin mengecewakan dan nggak mungkin memberitahukan apa yang sudah kalian ceritakan seperti itu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi nanti ketika kalian sudah datang, kalian harus sukarela, gak usah diajak oleh teman. Kamu kalau mau cerita ke guru BK aja, gak perlu, karena kalian udah sukarela. Saya sukarela datang ke guru BK, ke ruang BK, silakan bercerita. Yang ketiga, asas keterbukaan. Ketika kalian sudah datang ke ruang BK, silahkan kami berempat sebagai konselor bersedia menerima apapun masalah yang ada dalam diri kalian. Jadi harus terbuka, gak boleh ditutup-tutupi. Jadi masalah yang ada dalam diri kalian harus terbuka. Karena nanti kalau tidak ada keterbukaan, berarti nanti layanan dari kami tidak akan masuk ke kalian. Seperti itu. Jadi harus terbuka. Yang kedua, selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok ini layanan yang cukup populer, karena nanti kita akan duduk bersama, baik itu melingkar atau setengah lingkaran, kita akan membahas satu topik yang sedang hangat. Ya, jadi misalnya pada masa pandemi ini topik yang sedang hangat adalah COVID-19. Berarti nanti kita akan bahas tuh di bimbingan kelompok apa sih masalah-masalah timbul dalam COVID-19 ini dalam pembelajaran. Nanti kita bahas antara 8 orang sampai 12 orang seperti itu. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama sampai kita menemukan hasil dari diskusi itu, bagaimana kita bisa menentukan arah dan tujuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang selanjutnya adalah layanan konseling kelompok. Konseling ada 2, ada konseling kelompok, ada konseling individu. Kalau konseling kelompok berarti kita akan membahas seperti layanan bimbingan kelompok. Cuman bedanya kalau bimbingan kelompok itu masalah timbul dari luar, tapi kalau dalam konseling kelompok masalah timbul dari diri kita pribadi. Seperti itu. Dan ada layanan konseling individual di mana
seperti tadi, kalian sebagai konselor dan kami sebagai konselor bisa saling bercerita. Jadi nanti kami akan memberikan masukan kepada kalian. Dan juga dalam bimbingan konseling kita tidak berupa nasihat. Kalau nasihat kalian bisa ke guru agama ya. Tapi dalam bimbingan konseling kita memberikan arahan-arahan. Jadi nanti kalian sebagai konselor akan menentukan bagaimana step by step cara kalian menyelesaikan masalah seperti itu. Dan nanti kita juga akan berkunjung ke ruang BK. Jadi kalian tidak hanya melihat kami dalam ruangan ini saja. Jadi untuk lebih baiknya ya Bu ya, iya, kita bisa ke ruang BK untuk kita bisa melihat. Jadi kalian nanti tidak ragu lagi dan tidak salah lagi masuk ke ruang BK yang mana seperti itu. Mari silakan Bu. Ya, mari. Ya. Anak-anakku SMK, siswa-siswi SMK 1 Cikarang Utara, itulah tadi sekilas pandang tentang bimbingan konseling. Jadi kalian insya Allah sudah tahu tentang bimbingan konseling, dan jangan lupa nanti kalian bisa ketika sudah masuk sekolah, silakan kalian ke ruang BK dengan sukarela. Insya Allah kami nanti siap melayani. Intinya adalah ketika kalian ke ruang BK adalah dengan kemauan sendiri, dan nanti kalian sharing dengan jujur gitu. Oke, siap? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.